Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 anggota. Di antaranya saya sendiri Anissa Fitri, kemudian Dinda Ayu Pitaloka, Sinta, Mei Elisa Jara, dan Rizky Ridwan. Nah, di sini kami akan memaparkan materi mata kuliah landasan pendidikan mengenai komponen, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi, komponen pendidikan yang pertama adalah tujuan pendidikan. Setiap kegiatan yang memiliki proses pasti memiliki tujuan. Begitu juga dalam pendidikan, pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang atau kelompok terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, dan juga akan adanya perubahan sikap, perilaku yang baik akibat adanya proses pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya peserta didik. Pendidikan tidak akan berjalan apabila tidak ada peserta didik atau siswa. Jadi pada hakikatnya, peserta didik bertugas sebagai pelaku pendidikan dan sebagai target pendidikan. Peserta didik tidak terbatas pada anak usia pendidikan dari SD sampai SMA, namun lebih luas lagi, yaitu mencakup seluruh individu atau kelompok yang menjadi subjek pendidikan. Yang ketiga, pendidik. Selain peserta didik sebagai penerima informasi, komponen pendidikan yang juga sangat berperan adalah pendidik sebagai penyampai informasi. Pendidik tidak hanya pada guru di satuan pendidik, tetapi yang berperan sebagai pendidik juga termasuk orang dewasa, pemimpin masyarakat, dan pemuka agama yang bertugas sebagai penyampai informasi agar menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, metode pendidikan adalah cara untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran. Metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, diskusi, eksperimen yang dipadukan dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian komponen pendidikan yang kelima adalah materi pendidikan. Materi suatu pelajaran dalam suatu tingkat, misalnya tingkat SMP, pasti sama dengan madrasah sanawiyah. Hal ini terjadi karena ada standar yang diatur dalam kurikulum. Begitu juga dalam prosedur penilaian dan pendekatan pembelajaran dalam satuan pendidikan, diatur juga dalam kurikulum. Materi pembelajaran dalam satuan pendidikan tentunya disesuaikan dengan tingkatan satuan pendidikan. Kemudian yang keenam, lingkungan pendidikan adalah segala segi kehidupan dan kebudayaan. Hal ini karena pendidikan berkembang juga berdasarkan perubahan kebudayaan, sehingga pendidikan tidak hanya berada dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga ada dalam lingkungan bermasyarakat. Dapat disimpulkan, lingkungan pendidikan merupakan semua hal yang ada dalam sekeliling peserta pendidikan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas peserta didik. Kemudian yang terakhir, adanya alat dan fasilitas pendidikan. Jadi untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan, komponen pendidikan yang terakhir yaitu fasilitas sebagai penunjang juga harus terpenuhi, misalnya laboratorium, lapangan olahraga, internet, dan sebagainya. Mengapa harus ada fasilitas? Meskipun tanpa fasilitas pembelajaran masih bisa berjalan, namun tidak akan maksimal tujuan yang dicapai apabila fasilitas tidak terpenuhi. Ingin menjelaskan jalur pendidikan. Pengertian jalur pendidikan menurut pasal 1, angka 7, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana jalur pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang pertama adalah pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah pendidikan non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal, yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga adalah pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Jenjang pendidikan adalah tingkatan pendidikan yang telah dikukuhkan berlandaskan strata atau hierarki dan level perkembangan siswa, misi yang akan diraih dan keterampilan yang akan dikembangkan. Bagaimana jenjang pendidikan di Indonesia? Di Indonesia, jenjang pendidikan diklasifikasikan dalam beberapa tahap, diantaranya adalah pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang ada diklasifikasikan berlandaskan keahlian siswa, usia, dan tingkat kecakapannya. Ini dikarenakan agar dalam kontrolnya bisa memudahkan dan mengklasifikasikan siswa dan kebijakan yang harus dilakukan dalam meraih tujuan pembelajaran dan pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 13 Ayat 1 yang membahas mengenai sistem pendidikan nasional, dan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 yang bunyinya adalah jenjang pendidikan merupakan tingkat pendidikan yang dikukuhkan berlandaskan level perkembangan siswa, tujuan yang harus diraih, dan keterampilan yang dikembangkan. Jenis pendidikan menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan pada khususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan umum, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, dan pendidikan khusus. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan dan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan syarat pendidikan keahlian khusus. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang terakhir adalah pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah luar biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.